Selamat malam semuanya. Terima kasih untuk kesempatan waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Dan beberapa menit ke depan, kelompok kami akan mempresentasikan studi kasus gratifikasi yang ada di Indonesia. Next. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Angelica Borustumeang NPM 086, Bintang Nur Mahmuda NPM 175, Naval Afid Dwinka Tentara NPM 201, Muhammad Syamsuddin Sofyan NPM 465, dan Muhammad Jaki Daifullah NPM 477. Next. Jadi, Wali Kota Ambon Richard Lohen Pesi telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang biasa kita sebut KPK atas kasus dugaan suap dan gratifikasi pemberian izin pembangunan minimarket di Kota Ambon pada tahun 2020. Untuk mengeluarkan izin pembangunan 20 gerai minimarket Alfamidi, ia diduga menerima uang senilai 500 juta. Uang suapan tersebut diduga diberikan oleh seorang staf Alfamidi bernama Amri secara bertahap. Selain itu, sebagai bentuk gratifikasi, ia juga diduga menerima sejumlah dana dari beberapa pihak. Next. Uang yang diduga dari hasil suap dan gratifikasi tak diberikan kepada Richard secara langsung, melainkan diberikan ke orang tangan kanan Richard, yakni Andre Erin Hehausa, untuk menerbitkan dan menyetujui setiap dokumen izin pembangunan usaha dagang. Richard juga meminta uang minimal sejumlah 25 juta dan dikirimkan melalui rekening bank atas nama Andrew. Richard dan Andre telah melanggar pasal 12A atau B atau pasal 11 dan pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Next. Tujuan tersangka. Tujuan tersangka melakukan gratifikasi ini adalah untuk mengeluarkan izin pembangunan 20 gerai minimarket Alfamidi. Tersangka melakukannya untuk segera memproses dan menerbitkan berbagai permohonan izin, di antaranya surat izin tempat usaha atau SITU dan surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Diungkapkan pula bahwa setiap dokumen izin yang disetujui dan diterbitkan, tersangka meminta agar penyerahan uang dengan nominal minimal 25 juta rupiah. Next. Gratifikasi adalah pemberian barang kepada orang lain berdasarkan pekerjaan yang dilakukan, sehingga yang paling sering diberikan gratifikasi kepada petugas oleh pekerja di industri seperti pelayan dan bartender. Kasus gratifikasi dapat menyebabkan konflik kepentingan yang dapat merugikan masyarakat secara luas. Misalnya, konflik dari berbagai kelompok karena adanya kesenjangan sosial yang tinggi di masyarakat dan menyebabkan munculnya kesombongan dan gengsi dari masyarakat kalangan atas, sehingga terjadi jarak di mana orang kaya akan semakin kaya dan sebaliknya. Studi kasus di atas merupakan bentuk gratifikasi negatif, yaitu pemberian hadiah yang dilakukan dengan tujuan pamrih. Pemberian jenis ini berbudaya khususnya di kalangan birokrat maupun pengusaha, karena adanya interaksi kepentingan. Dalam kasus tersebut terbukti bahwa pelaku menerima beberapa uang yang diterima dari staf Alfamidi. Ya, di slide terakhir, untuk mencegah perbuatan gratifikasi, kita perlu yang pertama memahami apa itu gratifikasi, dan kedua, kita mengatakan tidak kepada gratifikasi atau juga melaporkan jika melihat hal tersebut. Selanjutnya, kita harus memahami kebutuhan kita dan keinginan kita. Selanjutnya, selalu mengingat keluarga dan mengetahui dampak apa yang akan terjadi jika kita melakukan gratifikasi. Selanjutnya, meniatkan bekerja sebagai ibadah. Selanjutnya, menghindari atau meminimalisir pertemuan dengan stakeholder. Dan yang terakhir,
Yang terpenting yaitu kita mensyukuri apa yang kita miliki. Karena suatu hal tidak akan pernah cukup jika kita tidak bersyukur. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.